Jumpa lagi di channel kita semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Putra Langit Tak Tertandingi. Bab 1-5. Bab 1. Hari ini kami akan melepasmu ke dunia luar. Kamu harus jaga dirimu baik-baik, jangan lupa makan, tidur yang cukup dan jangan lupa kamu harus segera membawakan cicit yang gemuk untuk nenek. Saat ini terlihat 4 orang tua yang sedang mengerumuni seorang pria muda tampan di ujung jalan. Barusan yang berbicara adalah seorang wanita tua yang masih tampak sehat dan bugar. Berbanding terbalik dengan penampilannya yang terlihat lemah dan renta, namun jika diperhatikan sorot matanya tajam, memancarkan aura menekan yang sulit dijelaskan. Di sebelahnya berdiri seorang wanita tua lainnya yang tampak sedikit lebih muda dari wanita tadi. Kakak Yu, kamu terlalu khawatir, Fan sudah besar, kita harus percaya, dia bisa menjaga dirinya. Kata wanita itu memperingatkan wanita yang ia panggil kakak Yu. Jangan khawatir Nenek Yu. Seperti kata Nenek Jiang, aku akan baik-baik saja. Balas pria muda itu sambil menganggukkan kepala, menyatakan persetujuannya pada perkataan Jiang Lianni. Wanita yang barusan berbicara. Bagus, aku suka rasa percaya dirimu anak muda. Jika kamu membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Jika kamu terdesak dan tidak punya jalan keluar, kami akan datang memberi jalan keluar padamu. Benar kata kakek Gu, ini kartu ATM untukmu, di dalam kartu ini berisi saldo unlimited dan bisa digunakan di bank manapun di seluruh negara Changnan ini. Pertama kamu harus datang ke kota Xia dan temui calon istri yang aku tetapkan untukmu, Ruo Qijian, sampaikan salamku pada Ruo tua itu, katakan kalau dia tidak memperlakukanmu dengan baik aku akan datang menghajarnya. Ucap Sutian Dao membenarkan perkataan Gu Xintian. Mereka berempat adalah saudara seperguruan, di mana Sutian Dao adalah murid tertua, Yu Lai San murid kedua, Gu Xintian murid ketiga, dan Jiang Lianni adalah murid keempat. Mereka berguru pada seorang petapa sakti bernama Mo Xing Sa, yang terkenal sebagai petapa agung tak tertandingi. Setelah berguru padanya, mereka berempat mengikuti gurunya mengasingkan diri di sebuah pulau bernama Pulau Lian Yu, sebuah pulau tak berpenghuni yang dikelilingi hutan lebat dan tidak terjamah oleh dunia luar. Pria muda yang mereka antarkan adalah Tian Fan, anak yang mereka temukan terdampar di Pulau Lian Yu 22 tahun lalu. Saat itu Tian Fan yang masih berusia 3 tahun hampir kehilangan nyawa karena terombang-ambing di laut. Beruntung saat itu ia berbaring di atas selembar papan kayu yang mirip seperti bagian dari sebuah perahu. Karena kasihan Nenek Yu menyelamatkannya, kemudian mengobati luka-lukanya, dan setelah itu mereka berempat merawatnya, dan memberinya nama, Tian Fan. Itu adalah nama yang tertulis di kalung giok yang tergantung di leher Tian Fan kecil saat itu, dan merupakan satu-satunya tanda pengenal yang dia miliki. Selama belasan tahun Tian Fan berlatih bersama 4 pendekar hebat itu, kakek Susi, dewa perang legendaris yang sangat ahli dalam berperang, memahami strategi perang, juga memahami berbagai jurus bela diri. Nenek Yusi, Dewi Roh Suci, ahli spiritual, sihir, formasi dan ilmu mantra. Kakek Gusi, pedang 2 mata, ahli merakit dan menggunakan senjata api, senjata tajam, ataupun senjata penghancur kelas berat. Juga Nenek Jiang yang merupakan ahli pengobatan dan merangkap ahli racun bergelar Ratu Pengobatan, tak ada satu penyakit pun yang datang padanya kecuali akan berhasil disembuhkan. Belum lagi kemampuan Tian Fan, yang super cepat dalam menyerap ilmu dari keempat orang tua itu.
Nama 4 orang itu saja sudah lebih dari cukup untuk mengguncang seluruh negara Changnan, bahkan seluruh dunia persilatan. Kini semua reputasi dan kemampuan super hebat yang mereka miliki, terkumpul dalam diri satu orang yaitu Tian Fan. Bab 2. Ini adalah perbekalan yang sudah nenek siapkan untukmu, kata nenek Jiang melanjutkan. Baik nenek, terima kasih, aku akan pergi sekarang. Jaga diri kalian juga, jangan sampai ada yang mati sebelum aku kembali. Kata Tian Fan sambil berlari menjauh dan memasang senyum jahil. Bocah sialan, kembali ke sini. Aku akan menghajarmu. Beraninya kamu mengutuk kami. Teriak nenek Yu kesal. Lalu keempat dari mereka tertawa bersama. Aku sudah tahu hari ini akan tiba, tapi aku tidak menyangka rasanya akan seberat ini. Bocah itu benar-benar telah mengobati kesepian kita dan berhasil memenuhi mimpi kita berempat untuk memiliki anak. Kata kakek Su sambil memasang wajah tersenyum. Kakak pertama benar, entah kenapa aku selalu merasa bocah itu bukan bocah biasa. Ia seperti mewarisi keberuntungan langit, bahkan jika kita mau jujur, kemampuannya saat ini mungkin lebih hebat dari 2 kali lipat kemampuan kita berempat. Tambah nenek Yu, sambil mengusap air mata di wajah tuanya. Aku ingin lihat apakah bocah itu akan menikahi 4 gadis yang kita siapkan, atau akan memiliki lebih banyak istri lagi. Kata kakek Gu tersenyum masam. Bocah itu pasti akan memberi kita kejutan besar, kita tunggu saja. Ucap nenek Jiang dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Di suatu tempat di kota Xia. Seorang gadis tengah berbaring di ranjang kecil dikelilingi 4 atau 5 orang. Ayah, apakah orang yang kita tunggu-tunggu belum tiba? Tanya seorang pria parubaya bertanya pada seorang lelaki tua. Pria tua ini adalah Ruo Ding dan kepala keluarga Ruo, dan yang bertanya tadi adalah putra pertamanya Ruo Xinqi. Di dalam ruangan itu juga ada Lin Qi istri Ruo Xinqi, ada juga Ruo San sang putri kedua Ruo Ding dan juga ada Ruo Bai Jia putra kedua Ruo Xinqi. Sedangkan gadis yang terbaring di ranjang adalah Ruo Qijian putri tertua Ruo Xinqi. Sekilas pandang gadis yang berbaring itu tampak pucat seperti orang sakit pada umumnya, namun jika diperhatikan dengan seksama, gadis ini memiliki paras menawan dengan tubuhnya yang padat berisi, serta tinggi badan yang ideal. Rasanya jika dia membuka matanya tidak banyak yang dapat menandingi kecantikannya di seluruh Jiangnan. Gadis itu menderita penyakit bawaan sejak lahir. Dia memiliki tubuh es, tubuh langka yang dipenuhi energi yin yang akan selalu menguras vitalitasnya. Hal itu yang membuatnya beberapa kali harus jatuh pingsan tidak sadarkan diri. 3 tahun lalu kakek Su yang merupakan teman dari Tuan Besar Ruo datang berkunjung, saat itu dia berhasil mengobati penyakit Ruo Qijian dengan bantuan nenek Jiang, namun karena keterbatasan waktu pada saat itu, penyakit Qijian hanya bisa disembuhkan sementara. Saat itu kakek Su berjanji jika cucunya akan datang melanjutkan pengobatan Qijian 3 tahun kemudian. Hari ini adalah ulang tahun ke-23 Ruo Qijian, dan hari ini adalah hari yang telah dijanjikan oleh kakek Su. Bersabarlah sebentar lagi, orang tua itu tidak mungkin membohongiku, jika dia mengatakan hari ini akan datang maka pasti akan datang. Ujar Tuan Besar keluarga Ruo dengan penuh keyakinan. Bersikaplah baik saat orang itu datang nanti, jangan sampai keluarga kita menyinggung orang itu. Siapapun yang datang dari Pulau Lian Yu bukanlah orang yang bisa keluarga Ruo kita singgung. Apa kalian mengerti? Lanjut Ding dan memperingatkan. Baik ayah. Baik ayah. Mengerti kakek. Jawab 4 orang itu serempak.
Di persimpangan jalan kota Xia. Kemana aku harus pergi terlebih dahulu? Tanya Tian Fan pada dirinya sendiri. Kota Xia utara rumah keluarga Ruo. Lanjut Tian Fan membaca alamat yang diberikan kakek Su padanya. Baiklah, ini saja. Mari kita lihat, apakah kamu cukup layak untuk menjadi istriku? Batin Tian Fan dengan senyum sumringah tercetak di wajahnya. 10 menit berlalu. Ting tong. Bel pintu rumah keluarga Ruo berbunyi. Xinqi, Bai Jia, kalian ikut aku ke bawah, itu pasti cucu dari Tian Dao yang datang. Perintah kepala keluarga Ruo. Baik, jawab ayah dan anak itu serempak. Lalu mereka bertiga bergegas turun dan membukakan pintu. Bab 3. Di depan pintu terlihat pria tinggi, bertubuh tegap dengan wajah tampan dan sorot mata tajam sedang berdiri membelakangi pintu. Punggung tegap pria itu menyiratkan kekuatan dan wibawa yang tak bisa disembunyikan. Mendengar derit pintu terbuka, pria itu berbalik. Selamat siang Tuan, apakah ini kediaman keluarga Ruo? Tanya Tian Fan ramah. Benar, Anda adalah. Kata Tuan Besar Ruo menebak-nebak. Saya adalah Tian Fan, saya cucu dari kakek Su. Dia mengirim saya untuk mengunjungi Tuan Besar Ruo. Ucap Tian Fan dengan nada tulus tanpa dibuat-buat. Tuan Muda Tian, Anda terlalu sopan. Kata Dingdan terbata-bata. Saya Dingdan kepala keluarga Ruo, ini adalah anak saya Xinqi, dan ini cucu saya Bai Jia. Lanjut Dingdan memperkenalkan. Silahkan masuk Tuan Muda, Anda tidak perlu sungkan. Kata Xinqi menimpali. Baiklah, terima kasih. Jawab Tian Fan masih dengan sikap sopan. Sikap yang ditunjukkannya, membuat ketiga orang itu semakin mengagumi pria muda itu. Silahkan Tuan Muda. Xinqi memberi isyarat mempersilahkan duduk. Apakah Anda ingin minum teh Tuan Muda? Kata Dingdan menawarkan. Dengan sigap Bai Jia mengambil teko teh dan menuangkannya untuk Tian Fan, juga untuk kakek dan ayahnya. Setelahnya ia berdiri di samping ayahnya. Bai Jia saat ini berusia 21 tahun, dia adalah mahasiswa tahun ketiga di universitas ternama di kota Xia. Dia 2 tahun lebih muda dari Qi Jian yang saat ini telah lulus dari universitas yang sama setengah tahun lalu. Dari penampilannya Bai Jia terlihat sopan dan sikapnya cukup baik, aura yang dipancarkannya juga cukup positif, sehingga penilaian Tian Fan padanya cukup baik. Bai Jia, duduklah. Kenapa kamu berdiri? Kata Tian Fan, sambil melambaikan tangan dan menepuk bangku di sebelahnya. Tidak Tuan Muda, saya berdiri saja. Jawab Bai Jia dengan nada kaku, mengisyaratkan kegugupan. Sudahlah, jangan terlalu formal. Panggil saja aku Tian Fan, atau Kakak Tian. Paman dan kakek juga, panggil saja aku dengan namaku. Baik maksudku baik Kakak Tian, kata Bai Jia, tak bisa menahan kegugupannya. Seraya berjalan untuk duduk di sebelah Tian Fan. Tian Fan yang melihatnya hanya tersenyum pasrah. Sebenarnya dia sudah berusaha bersikap sopan dan menunjukkan keramahan, agar para anggota keluarga Ruo tidak merasa canggung, dan terlalu menghormati dirinya. Namun apalah daya, suasana seperti ini tetap tak terhindarkan. Kakek Ruo, lalu di mana Nona Qi Jian? Bukankah kata kakekku, dia telah menjodohkanku dengannya? Tanya Tian Fan tampak sedikit penasaran. Maaf maksudku Tian Fan. Qi Jian sedang berada di kamar dan tidak sadarkan diri, sejak tadi pagi dia pingsan karena sakit. Dingdan menjelaskan,
masih dengan terbata karena belum terbiasa. Sakit? Tanya Tian Fan sambil mengerutkan kening. Apakah Tuan Su tidak menceritakan keadaan Qi Jian padamu? Tanya Ding Dan ragu. Tian Fan menggeleng dan berpikir dalam hati, pantas saja kakek tua itu buru-buru memintaku berangkat hari ini, dan mengatakan keluarga Ruo adalah yang pertama harus aku datangi. Ternyata dia sudah menyiapkan pekerjaan di sini untukku. Baiklah, kalau begitu bisakah aku lihat keadaannya? Jika memungkinkan, aku akan coba mengobatinya. Kata Tian Fan tegas. Tentu saja Tuan, mari kutunjukkan ruangannya. Ucap Ding Dan antusias, yang tanpa sadar, kembali memanggil Tian Fan dengan sebutan Tuan. Bab 4. Di sebuah ruangan di lantai 2. Ruo Qi Jian masih terbaring dengan mata tertutup. Di sebelah ranjangnya ada Lin Qi dan Ruo Sansang, masih dengan sabar menjaga dan menantikan jika sewaktu-waktu Qi Jian tiba-tiba sadar. Segera terdengar suara langkah kaki menuju ke ruangan itu. Pintu ruangan itu terbuka lalu masuklah seorang pemuda tampan yang diiringi oleh para pria di keluarga mereka. Sesaat kedua wanita itu tertegun, terkesima menatap ketampanan pria muda itu, lalu dengan canggung Lin Qi bertanya, apakah ini adalah orang yang diutus oleh Tuan Su? Benar Bibi, perkenalkan namaku Tian Fan, aku adalah cucu dari kakek Su Tiandao. Jawab Tian Fan tanpa menunggu diperkenalkan. Jadi Anda adalah Tuan Muda Tian. Suasana canggung kembali terjadi. Tian Fan hanya menggeleng dan tersenyum pasrah. Izinkan saya memeriksa keadaan Qi Jian terlebih dahulu. Kata Tian Fan meminta persetujuan. Silahkan Tuan Muda. Jawab Ding Dan dan Xin Qi bersamaan. Tian Fan lalu mendekat ke ranjang di mana Qi Jian terbaring. Ia menatap wajah cantik namun pucat di depannya. Lalu segera ia memeriksa pergelangan tangan gadis itu. Setelah beberapa saat Tian Fan mengangguk, seolah memahami sesuatu. Ini adalah penyakit bawaan lahir, Nona Qi Jian memiliki tubuh es langka. Kondisi ini menyerap vitalitas Nona Qi Jian secara terus-menerus, jadi energi yang dalam tubuhnya harus terus-menerus diperbaharui. Untuk menyeimbangkan kondisi tubuhnya, biasanya jika sekali dialiri energi yang dalam jumlah penuh, itu dapat menahan penyakit ini selama 3 tahun. Ujar Tian Fan dengan lantang dan ekspresi penuh keyakinan. Mendengar itu, semua orang di dalam ruangan tampak takjub, bahkan Ruo Sansang menatap Tian Fan tanpa berkedip. Benar sekali Tuan Muda, analisis Anda sama seperti yang disampaikan Tuan Su 3 tahun yang lalu. Ujar Ding Dan menanggapi. Lalu apakah ada cara untuk mengobati penyakit cucu saya Tuan Muda? Tanya Ding Dan tampak sedikit tidak sabar. Tentu saja ada. Sebenarnya ini bukan penyakit lebih seperti kondisi khusus, justru bisa menjadi keberuntungan jika Nona Qi Jian menikahi seorang kultivator, dengan begitu mereka akan saling memberikan manfaat satu sama lain. Mendengar itu wajah Lin Qi dan San Sang bersemu merah, meskipun mereka tidak mengerti, namun samar-samar mereka bisa membayangkan apa yang dimaksud oleh Tian Fan. Berbeda dengan kedua wanita itu, Xin Qi justru bertanya, apa itu kultivator? Kultivator adalah orang yang berlatih untuk menguasai energi Qi, dan dapat memanfaatkan energi itu untuk banyak hal dalam kehidupannya. Mohon petunjuk Tuan Muda, di mana kami bisa menemukannya? Tanya Xin Qi dengan semangat menggebu, yang ada dalam pikirannya sekarang adalah, bagaimana ia bisa menyembuhkan putri kesayangannya sesegera mungkin. Jangan terburu-buru, aku akan membangunkan Nona Qi Jian terlebih dahulu, kata Tian Fan, sambil langsung mengalirkan energi Qi-nya ke dalam tubuh Qi Jian.
Tak lama kemudian, jari Qi Jian bergerak-gerak, sesaat kemudian ia pun membuka matanya perlahan. Saat matanya terbuka sepenuhnya, dia cukup kaget melihat seorang pria tampan yang duduk di depannya. Bahkan pria itu menatap ke arah puncak indah miliknya dengan tangan pria itu berada hanya sekitar 3 cm dari puncak itu. Seketika ia tersipu sampai-sampai pipinya memerah. Bab 5. Tian Fan tidak menyadari tatapan gadis itu, dia hanya fokus mengobati pasien, tanpa memikirkan ataupun memiliki niat lain. Beberapa saat kemudian, dengan menahan malu Qi Jian memanggil ibunya. Ibu, panggil Qi Jian lemah. Iya sayang, ibu di sini, jawab Lin Qi sambil mendekat dan mengusap kepala putrinya dengan lembut. Syukurlah kamu sudah sadar nak, ini adalah Tuan Muda Tian Fan. Dia adalah tabib hebat yang telah mengobatimu. Cepat berterima kasih, kata Lin Qi pada putrinya. Qi Jian yang baru saja sadar dari pingsan, berusaha untuk bangkit. Tapi Tian Fan segera menahannya, tenanglah Nona Qi Jian, tidak usah bangun, tubuhmu masih sangat lemah. Tolong bantu dia duduk, aku akan mengalirkan energi dari belakang punggungnya. Lanjut Tian Fan memberi instruksi. Setelah itu Lin Qi membantu putrinya duduk, lalu Tian Fan mulai melakukan pengaliran energi dengan cara yang sama dengan tadi. Sampai kira-kira 1,5 jam, Qi Jian mulai merasakan kondisi tubuhnya berangsur-angsur membaik. Ia mulai bisa merasakan aliran arus hangat di sekujur tubuhnya, memberikan perasaan nyaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat itu kakek Su juga melakukan hal yang sama dengan yang Tian Fan lakukan, hanya saja energi yang dimiliki kakek Su tidak sekuat yang dimiliki Tian Fan saat ini. Jadi meski mampu menahan sedikit hawa dingin, dan menjaga vitalitas Qi Jian, namun tidak cukup untuk memberi rasa hangat dan nyaman yang dirasakan Qi Jian saat ini. Tubuh Tian Fan berkeringat deras, di wajahnya tersirat rasa lelah setelah banyak energinya terkuras. Setelah merasa cukup, ia baru berhenti mengalirkan energinya kepada Qi Jian. Aku rasa segini sudah cukup, kata Tian Fan lembut. Ia lalu berdiri di samping Qi Jian. Nona, bagaimana perasaan Anda? Tanya Tian Fan pada Qi Jian. Rona merah seketika menghiasi pipi halus Qi Jian, semua orang yang hadir bisa melihat jika sekarang wajah cantiknya tidak lagi pucat. Malah sekarang, itu tampak segar dan berseri. Dengan kepala tertunduk dan wajah malu Qi Jian menjawab, saya merasa tubuh saya sudah membaik. Rasanya sangat nyaman. Ia masih bisa merasakan arus hangat yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Mendengar itu, Tian Fan mengangguk dan tersenyum. Ding Dan lalu mendekat dan bertanya, Tuan Muda, apakah penyakit Qi Jian sudah sembuh? Wajah tuannya terlihat penuh harap. Semua orang di sana juga menatap ke arah Tian Fan, menantikan jawaban darinya. Tian Fan menjawab dengan suara tenang, Nona Qi Jian masih perlu melakukan beberapa kali pengobatan. Jika semua tahapan pengobatan selesai setidaknya tubuh Nona Qi Jian akan bisa ditekan selama 10 tahun. Mendengar itu Ding Dan kembali bertanya, maaf Tuan Muda, apakah tidak ada cara lain untuk menyembuhkan Qi Jian secara permanen? Ada, tentu saja ada. Hanya saja itu cukup sulit. Jawab Tian Fan setelah berpikir sejenak, ia kemudian melanjutkan. Ada 2 cara. Cara pertama mungkin membutuhkan banyak waktu dan juga tenaga. Pasalnya, kita harus menemukan teratai api biru, berusia setidaknya 500 tahun. Terus terang saja, itu sangat sulit. Ia mengatakannya sambil sedikit menghela nafas. Cara kedua cukup mudah,
dan itu sudah aku beritahukan sebelumnya, Nona Qijian harus menikah dengan seorang kultivator. Setelah itu secara alami penyakitnya akan sembuh seiring waktu. Tian Fan menjelaskan seluruh detailnya dengan nada santai namun dengan wajah tegas. Di mana kami bisa menemukan teratai api biru itu, Tuan Muda? Tanya Xin Qi. Aku juga tidak tahu Paman. Seperti yang kukatakan teratai itu adalah bahan obat yang sangat langka, belum lagi yang berusia di atas 500 tahun. Yang usianya 50 tahun saja sudah sulit ditemukan, kalaupun ada harganya juga sangat mahal, dan juga belum tentu pemiliknya akan bersedia menjual teratai langka itu pada kita. Ujar Tian Fan datar. Ding Dan mengerutkan kening, kemudian dia bertanya, lalu apakah Tuan Muda adalah seorang kultivator? Seluruh anggota keluarga Ruo kembali menatap ke arah Tian Fan, mereka semua mengerti maksud kepala keluarga mereka. Jika putri sulung keluarga mereka bisa menikah dengan Tian Fan, maka itu merupakan berkah yang sangat besar bagi keluarga Ruo. Di mata orang awam, mungkin Tian Fan hanyalah pemuda biasa. Di samping parasnya yang tampan dan tubuhnya yang tegap, ia hanya tampak seperti seorang pemuda biasa. Orang yang tidak tahu akan menilai kalau Tian Fan hanyalah pemuda biasa, tanpa latar belakang. Bersambung.